Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah membahas terkait penyajian data. Penyajian datanya data tunggal dan data kelompok sudah semua dan saya rasa kalian sudah ya. Untuk yang tidak mengerjakan nanti ya lihat sendiri ya terkait penilaiannya. Kalian sudah besar, sudah dewasa, jadi harus tahu mana yang prioritas dan minoritas, jadi harus diutamakan. Kalau ada tugas ya segera dikerjakan. Misalkan kalian belum mengerjakan, bilang, Bu, mohon maaf terlambat, segera dikerjakan. Karena saya lihat masih banyak yang belum mengerjakan ya. Saya tunggu tugas-tugasnya, karena tidak punya tugas berarti nilai dari saya 0. Dan nanti bisa kalian lihat sendiri, nanti pas rapotan ya, coba nanti dilihat sendiri nilainya ya. Saya lanjutkan. Hari ini kita akan membahas terkait ukuran data. Nah, sama seperti penyajian data, ukuran data pun juga ada dua jenis, yaitu ukuran data tunggal dan ukuran data kelompok. Hari ini yang akan kita bahas yaitu terkait ukuran data tunggal. Ukuran data tunggal itu ada 3 ukuran. Nah, yang pertama yaitu ukuran pemusatan data. Pemusatan data itu nanti diwakili pertama rata-rata. Nah, sebenarnya apa toh ukuran pemusatan data? Di sini maksudnya data ini diwakili oleh angka berapa? Biasanya seperti itu. Nah, contohnya misal seperti ini ya. Kalian kan lihat di kelas kalian misalkan, kalian main di mana gitu. Terus biasanya nanti kalian pasti bilang, oh ini kebanyakan orangnya putih-putih gitu. Itu kan artinya kalian memusatkan data, padahal di situ nggak putih-putih semua loh orangnya. Ada yang mungkin coklat gitu, tapi kalian karena banyak yang putih, maka kalian terpusatkan bahwa di situ kebanyakan yang putih-putih. Maka di sini itu dianggap sebagai ukuran pemusatan data. Biasanya juga ada 3, bisa kebanyakan atau rata-rata gitu ya. Nah, kalau rata-rata sendiri, rumusnya yaitu jumlah data dibagi banyak data. Contoh, kalau kita punya data 8, 9, 5, 4, 4, kalau mau dicari rata-ratanya, yaitu dijumlahkan semua, dibagi 5. 5 di sini bukan 5 angka ini loh ya, tapi banyaknya angka, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 angka, maka pembaginya 5. 30 bagi 5 sama dengan 6. Nah, sebenarnya ini itu hanya definisi. Biasanya juga dibuat kalimat matematikanya. Disepakati bahwa rata-rata itu X bar gitu ya. Penulisan rata-rata itu X bar, di mana data-datanya itu X1 ditambah X2 ditambah banyaknya berapa dijumlahkan semua dibagi banyaknya data. Oh, ternyata ada 5 gitu. Saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu pemusatan data untuk median. Median itu nilai tengah. Nah, sama seperti yang di ukuran mohon maaf pengisian data kelompok kemarin ya. Kan saya bilang ada nilai tengah ya. Median nilai tengah. Misal kalau datanya ganjil, rumusnya X plus 1 per 2 gitu. Nah, atau misal kalian punya data ini. Nah, untuk median harus diurutkan, harus ya, harus urut. Nah, ini yang biasanya kurang teliti, biasanya nggak diurutkan dulu. Nah, itu yang banyak yang salah, harus diurutkan dulu. 8, 9, 5, 4, 4, diurutkan jadi 4, 4, 5, 8, 9. Data berapa? Ada 5 ya tadi. Oh, ada 5 data. Karena datanya ganjil, cara mencari mediannya yaitu N-nya berubah jadi 5. 5 ditambah 1, 6. Berarti 6 bagi 2, 3. Data ketiga, 1, 2, 3. Oh, ini mediannya. Atau kalian mau eliminasi, contohnya misalkan dieliminasi aja di cara-cara depan belakang gitu ya pasangannya. 4, 4, 5, 8, 9. Namanya median itu ini sama ini pasangan. Ini sama ini pasangan. Oh, 5 nggak punya pasangan, maka dia median. Ini juga boleh. Nah, kalau dia banyaknya data ini kan ganjil. Sekarang kalau
genap. Kalau genap, nah ini saya tambahi angka 7 di belakang. Ini kalau pakai rumusnya, oh banyak data 6, berarti 6 bagi 2, itu 3. X3 ya. X3 ditambah X selanjutnya dari 3 berarti X4. Maka dapat X3-nya 5, X4-nya 7, 5 tambah 7 bagi 2. Tapi kalau misal pakai cara coret-coret juga boleh. Bisa tulis 4, 4, 5, 7, 8, 9, 4 sama 9, 4 sama 8, 5 sama 7. Loh, terus gimana mediannya? Mediannya di tengah sini nih. Dapatnya gimana? Ini ditambah dibagi 2. Berarti 5 ditambah 7 dibagi 2. Gitu ya. Maka hasilnya sama dengan 6. Selanjutnya yaitu modus. Modus itu nilai yang paling banyak muncul, bukan modus yang biasanya dilakukan anak-anak zaman sekarang ya. Ini modus nilai yang paling banyak muncul. Nah, dari 8, 9, 5, 4, 4, 7. Yang paling banyak muncul angka 4. Maka modusnya sama dengan 4. Contoh lain seperti ini. 1, 3, 6, 7, 5. Loh, kok nggak ada yang double, Bu? Berarti jawabannya modusnya tidak ada. Kalau yang ini 1, 3, 3, 6, 6, 7, 5. Kok ada double, Bu? Yang media yang double angkanya 3 sama 6 ya. Berarti modusnya 3 dan 6. Selanjutnya yaitu ukuran letak data. Nah, ukuran letak data ini dihubungkan dengan kuartil ya. Jadi kita menentukan biasanya letak data itu buat pemeringkatan ya. Biasanya buat peringkat tinggi, rendah, sedang gitu. Nah, ini dianggap kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Kuartil bawah itu Q1, kuartil tengah itu Q2. Kuartil 2 itu sama dengan median ya. Terus kuartil atas itu Q3. Sama seperti tadi, median, datanya dihubungkan. Ada 2 tipe, data genap dan data ganjil. Pertama yang dilakukan, kalau mau cari Q1, Q2, Q3, pasti pertama cari Q2 dulu. Selalu cari Q2-nya dulu ya. 2 saya coret sama 8. 4 saya coret sama 8. 4 saya coret sama 7, harusnya 6 saya coret sama 7. Loh, berarti di tengah-tengah sini nih. Maka mediannya atau Q2, 6 ditambah 7 bagi 2 gitu ya. Nah, median di sini ya saya tuliskan ada serat di sini, ini sebagai median atau Q2. Maka kita bagi yang sini sendiri, yang depan ini sendiri, yang belakang juga sendiri. Nah, ini sama, 2 sama 6 dicoret buat nyari Q1 ya. 4 sama 4 juga dicoret, berarti tengah-tengahnya 4 tambah 4 bagi 2 sama dengan 4. Nah, untuk yang belakang buat nyari Q3. Berarti 7-nya sama 8 saya coret, 7 sama 8 saya coret. Berarti antara sini 7 ditambah 8 dibagi 2. Nah, sekarang untuk datanya ganjil. Sama ya, harus diurutkan. Urutkan dulu. Urutkan. Kuartil, median harus diurutkan. Yang lainnya tidak diurutkan, tidak apa-apa. Sama seperti tadi, prinsipnya cari Q2 dulu. Kita coret 2 sama 9. 4 sama 8. 4 sama 8. 6 sama 7. 7 sendirian. Maka otomatis dia jadi median atau Q2. Nah, di sini Q2-nya sudah saya tandai, 7-nya saya bundar. Maka dia tidak boleh dihitung. Mau mencari Q1, berarti kita pakainya yang ini. Nah, sama seperti tadi ya prinsipnya ya, dicoret-coret, coret-coret, berarti Q1-nya 4 ditambah 4 bagi 2. Terus sama yang belakang kita buat cari Q3-nya pakainya yang ini, 7-nya nggak boleh ikut, karena dia Q2 ya. Nah, dapatnya ini, 8. Oke.
Misal lagi nih, saya punya data 2, 3, 5, 6, 6, 6, 7, ini misalkan. Pertama kita mau nyari Q2-nya dulu. Q2 berarti Q2 berarti ini saya coret nih. Ini sama ini saya coret. Saya coret. Saya coret. Oh, berarti ini Q2 gitu ya. Selanjutnya kita nyari Q1 dari sini. Q1. Pakai warna beda. Biru. Ini saya coret, ini saya coret. Oh, berarti tengahnya yang 3. Maka Q1-nya yang 3. Terus Q3. Sama, yang kita fokuskan yang belakang sini. Ini coret, berarti tinggal 6 yang sendirian. Dia jadi Q3 gitu. Saya rasa untuk kuartil jelas ya. Nanti apabila menemukan kesulitan, boleh ditanyakan lewat Japri. Selanjutnya, ukuran data yang terakhir yaitu ukuran penyebaran data. Nanti kalian mempelajari ada 6. Yang pertama, jangkauan. Jangkauan itu nilai paling besar dikurangi nilai paling kecil. Misal saya punya data 6, 8, 3, 5, 9, 3, 4. Paling kecil 3, paling besar 9. Berarti jangkauannya 9 kurangi 3 sama dengan 6. Jangkauan antar kuartil rumusnya yaitu Q3 dikurangi Q1. Kalau punya data seperti ini, berarti yang dilakukan pertama apa? Urutkan. Oke, habis diurutkan, kita cari Q2. Dapat ini Q2, ini Q1, ini Q3. Ya, langkahnya ya. Baru kita cari, masukkan langsung Q3 kurangi Q1, simbangan kuartil itu setengah kali Q3 min Q1. Dikurangkan dulu baru dikali setengah. Nah, ini untuk ukuran penyebaran data yang sering keluar. Yang J, simpangan rata-rata, E, variansi atau ragam. Mereka setipe, cuma beda aja, bedanya ya sedikit tapi setipe ya. Misal saya punya data 12, 13, 15, 10, sama 10. Pertama, kita cari rata-ratanya dulu. Cara nyari rata-rata, dijumlah, dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Saya bagi 5, berarti jawabannya 12. Kalau mau cari simpangan rata-rata, masing-masing datanya ini dikurangkan dengan rata-rata. Maka 12 dikurangi 12 sama ini ya, tapi ini ada garisnya. Ini garis ini namanya apa ini? Mutlak. Ini mutlak. Mutlak itu sifatnya gimana? Hasil pengurangannya selalu positif. Mutlak ya. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. 13 dikurangi 12 sama dengan 1. 15 dikurangi 12 sama dengan 3. 10 kurangi 12 harusnya min 2 ini ya, harusnya min 2, tapi karena mutlak jadi 2. 10 kurangi 12 juga min 2, karena kena mutlak jadi plus 2. Maka hasilnya 8/5. Nah, variansi sama, cuma mutlaknya diganti dengan kurung kuadrat. Bedanya cuma itu. 12 kurangi 12, 0 kuadrat itu 0. 13 kurangi 12, 1 kuadrat itu 1. 15 kurangi 12 itu 3 kuadrat itu 9. 10 kurangi 12 itu min 2 kuadrat itu 4. Ini juga 4. Dijumlahkan, dibaginya bukan dengan rata-rata loh ya, tapi banyaknya data. Banyaknya data ada 5. Di sini paling sering salah nih anak-anak. Dari tahun-tahun kemarin pasti kelirunya dibaginya sama rata-rata, padahal harusnya banyak data. Ya, oke, untuk
Simpangan baku tinggal kita akar dari ragam atau akar dari variansi. Jadi kalau mau cari simpangan baku harus cari variansi dulu, baru di akar gitu. Nah, yang selanjutnya ini nanti pembahasan soal TPS UTBK untuk videonya, video yang kedua ya. Saya cukupkan untuk materinya, kita lanjutkan di pembahasan soal TPS UTBK.